Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan atasi maraknya perundungan di sekolah. Ya, bahkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan membentuk tim di sekolah untuk mencegah perundungan terjadi. Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian terhadap kasus bullying yang belakangan menjadi perbincangan. Salah satunya terhadap siswa SMPN 19 Tangerang Selatan yang meninggal dunia diduga akibat perundungan di sekolahnya. Prabowo menegaskan akan mengatasi maraknya perundungan tersebut. Semua pendidikan kita perbaiki, ya. Terima kasih. Hah? Apa? Ya, itu harus kita atasi, ya. Oke. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukhti akan membentuk tim khusus di sekolah-sekolah untuk mencegah kasus kekerasan dan bullying yang kian marak. Tim yang ada di sekolah-sekolah dengan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif dan partisipatif. Nanti melibatkan orang tua, melibatkan murid dan juga masyarakat sehingga berbagai kekerasan yang selama ini terjadi mudah-mudahan tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Kasus bullying sejak tahun 2020 hingga 2024 terus meningkat. Per 2020, KPAI mencatat data bullying 91 kasus dan terus meningkat hingga 573 kasus pada tahun 2024. Bullying juga terjadi di media sosial. SafeNet mencatat bullying dilakukan oleh 26% siswa SD, 25% SMP, dan 18,75% siswa SMA. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain meninjau proses belajar mengajar siswa dalam peluncuran interaktif panel SMPN 4 Bekasi, Jawa Barat, ada momen menarik saat Presiden Prabowo berinteraksi dengan para siswa yang mengundang gelak tawa dalam kunjungannya. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo sempat mengecek langsung penggunaan smartboard di dalam ruang kelas. Baik anak-anak, kalian akan melanjutkan menguji JAT dengan pH universal, di mana JAT-JAT-nya sudah Presiden Prabowo pun mengikuti proses belajar mengajar bersama murid-murid SMP Negeri 4 Bekasi. Kasih tepuk salut. Aku salut sama Dinda. Salut. Jadi anak. Ada momen hangat saat Presiden Prabowo menyambangi para siswa yang tengah belajar mengenai simulasi fase bulan menggunakan interaktif flat panel. Dengan santai, Prabowo menantang boxing seorang siswa. Momen ini membuat para siswa dan guru tertawa. Dengan peluncuran interaktif panel, Presiden Prabowo meminta semua pihak bersama-sama membangun Indonesia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih banyak, Bapak. Di Depok, Jawa Barat, untuk mencegah perundungan digelar olahraga tradisional bagi siswa SD dan SMP. Ya, olahraga tradisional yang dilombakan seperti galasin, ketapel, dan dagongan atau dorong bambu. Untuk mencegah bullying, di Depok, Jawa Barat digelar Festival Olahraga Masyarakat Kota yang dilombakan berbagai olahraga tradisional seperti galasin, ketapel, dan dagongan atau dorong bambu. Olahraga tradisional ini dapat mencegah perundungan karena mampu membangun empati, meningkatkan interaksi sosial, serta mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Irfan, Ketua Portina Kota Depok, menyatakan pihaknya akan terus mengenalkan olahraga tradisional ini kepada para siswa SD dan SMP. Kita ini sekarang ini lagi mengenalkan dan mempertandingkan jenor hadang dan dagongan kepada anak-anak SD sama SMP. Nah, nantinya yang setelah pemenang dari sini ini akan dilombakan lagi di provinsi di Kerawang itu bulan Desember.
olahraga tradisional ini juga bisa membentuk nilai-nilai positif seperti kebersamaan, gotong royong, dan saling menghargai yang secara tidak langsung meminimalisir perilaku agresif. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai diguyur hujan deras, sejumlah rumah terendam banjir di kawasan Kota Lamongan, Jawa Timur. Ya, banjir juga merendam jalan raya dan menyebabkan motor mogok. Usai diguyur hujan deras, jalan protokol di Kecamatan Lamongan digenangi air setinggi 20 hingga 40 cm. Jalan raya yang terendam banjir mengganggu arus lalu lintas. Kendaraan roda 2 yang memaksa melintasi banjir mogok. Banjir juga merendam sejumlah rumah warga di lingkungan Rangge, Kelurahan Sukomulyo, dan Kelurahan Tumenggungan. Banjir serupa kerap terjadi jika intensitas hujan tinggi diduga akibat drainase buruk. Warga berharap pemerintah daerah Kabupaten Lamongan segera melakukan perbaikan. Banjir akan surut dalam waktu 1 hingga 2 jam setelah hujan reda. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, atap gazebo Universitas Siliwangi di Tasikmalaya, Jawa Barat ambruk dan menimpa belasan mahasiswa yang tengah berlatih teater. Detik-detik gazebo ambruk terekam kamera CCTV. Tak ada hujan, tak ada angin. Sebuah atap gazebo di depan gedung Pasca Sarjana Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Jawa Barat tiba-tiba ambruk pada Minggu siang. Belasan mahasiswa yang tengah berlatih teater di bawah gazebo tertimpa reruntuhan atap. Puluhan mahasiswa berlarian menolong teman-temannya. Akibat peristiwa ini, 18 mahasiswa mengalami luka-luka dibawa ke rumah sakit. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian dan meminta keterangan saksi, termasuk pihak universitas. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joryono, iNews melaporkan. Pemirsa, terjadi kericuhan pertandingan final sepak bola Tarkam di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ya, wasit menjadi sasaran pengeroyokan oleh pemain, supporter hingga official team. Buntut kericuhan pertandingan final sepak bola Tarkam antara kesebelasan Andoring Singengu melawan kesebelasan Sinar Muda Pasar Maga berujung laporan polisi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Wasit yang bertugas dalam pertandingan melaporkan sejumlah pihak karena diduga telah melakukan tindakan pengeroyokan disertai penganiayaan hingga korban mengalami sejumlah luka memar. Pertandingan sepak bola Tarkam di lapangan Manja, Kota Nopan berubah menjadi kericuhan karena supporter yang masuk lapangan hingga melakukan aksi pemukulan kepada wasit. Akibatnya tawuran antar supporter, pemain hingga ofisial tim tak terhindarkan membuat pertandingan terpaksa dihentikan. Polisi kini masih melakukan penyelidikan atas kasus ini, memanggil dan memeriksa sejumlah saksi termasuk panitia pertandingan. Dari Mandailing, Natal, Ahmad Lubis, iNews melaporkan.